titimu, nanti untuk kan hilang. Kamu nanya, kamu nanya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau pelaksanaan program cek kesehatan gratis, CKG, di Puskesmas Kecamatan Taman Sari dan Tambora, Jakarta Barat, pada Senin pagi, 10 Maret 2025. Program ini merupakan salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, bertujuan memberikan layanan kesehatan gratis melalui puskesmas guna mendorong deteksi dini penyakit di masyarakat. Dalam kunjungannya, Wapres menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan secara berkala. Ia mengajak masyarakat aktif memanfaatkan program CKG sebagai upaya pencegahan berbagai jenis penyakit. Selain itu, Wapres juga meminta puskesmas memastikan pelayanan program ini mudah diakses oleh warga tanpa kendala dalam proses pendaftaran maupun akses layanan. Sosialisasi yang intens juga diminta agar program tersebut tersampaikan secara merata hingga ke tingkat komunitas paling bawah. Wapres menyampaikan bahwa program CKG diharapkan dapat memperkuat sistem kesehatan nasional yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Menurutnya, upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah fondasi dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Saat meninjau langsung di dua puskesmas itu, Wapres melihat antusiasme warga terhadap program CKG cukup positif. Ia mengapresiasi tenaga medis dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat. Anita Ratna, penanggung jawab Puskesmas Kecamatan Taman Sari, menyampaikan bahwa rata-rata jumlah pasien yang memanfaatkan layanan kesehatan terus meningkat setiap harinya. Ia menjelaskan bahwa pasien dapat datang langsung dan mendaftar mulai pukul 7 hingga pukul 12 WIB pada hari kerja, dengan layanan berakhir pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kepala Puskesmas Tambora, Kristiani, menambahkan bahwa program CKG telah berjalan di tempatnya sejak Februari 2025. Ia mencatat respon masyarakat sangat baik, dengan banyaknya warga yang melakukan screening kesehatan sebagai bentuk kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan. Melalui kolaborasi yang solid antara pemerintah dan masyarakat, pelaksanaan program CKG diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan sistem kesehatan yang lebih baik bagi semua kalangan di Indonesia. Proses pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara, IKN, terus menunjukkan kemajuan yang signifikan seiring upaya mengejar target menjadikannya pusat pemerintahan dan ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028. Salah satu proyek penting yang sedang dilaksanakan oleh otorita IKN adalah pembangunan Istana Wakil Presiden, Wapres, yang kelak menjadi tempat Gibran Rakabuming Raka berkantor. Menurut pelaksana tugas Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, saat ini progres pengerjaan Istana Wakil Presiden telah memasuki fase konstruksi struktur dan lanskap. Berdasarkan laporan terbaru pertanggal 5 Maret 2025, rata-rata perkembangan fisik proyek mencapai 39,6%. Proyek ini sendiri resmi dimulai pada 12 Agustus 2024. Istana Wakil Presiden dibangun dengan mengadopsi konsep budaya lokal, yaitu Huma Betang Umay, yang bermakna rumah panjang ibu dalam bahasa Dayak. Filosofi ini mencerminkan makna mendalam sebuah rumah besar untuk memberikan ruang bersama sekaligus peran perlindungan seperti seorang ibu. Arsitek Istana Wapres, Daliana Suryawinata, menegaskan pentingnya penerapan konsep ini, yang ditempatkan di puncak bukit dengan atap besar sebagai simbol perlindungan.
Istana ini juga dirancang dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Penggunaan panel surya untuk memenuhi kebutuhan energi gedung menjadi salah satu inovasi utama. Selain itu, desain hemat energi diwujudkan melalui teknologi hybrid cooling, yang mengoptimalkan penghawaan silang serta penggunaan pendingin udara yang efisien. Orientasi bangunan yang mengikuti sumbu barat timur meminimalkan pemanasan akibat sinar matahari langsung, sehingga kebutuhan energi untuk pendinginan dapat ditekan secara signifikan. Daliana menekankan bahwa tujuan utama adalah menciptakan bangunan yang tidak hanya hemat energi tetapi juga ramah lingkungan, mendukung kesehatan pengguna, dan meningkatkan kenyamanan. Dengan visi tersebut, pembangunan Istana Wapres dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama mencakup pengerjaan istana, kantor, hunian, serta bangunan penunjang lainnya yang direncanakan selesai pada Agustus 2025. Tahap kedua akan melibatkan proses lelang untuk penyempurnaan proyek tahap berikutnya. Berdasarkan informasi dari situs layanan pengadaan secara elektronik, LPSC, Kementerian PUPR, anggaran proyek ini mencapai 1,7 triliun rupiah. Dana tersebut mencakup tidak hanya pembangunan Istana Wapres tetapi juga kantor Wapres, kantor Setwapres, kediaman Wapres, bangunan pendukung lainnya, serta penataan kawasan di sekitar pusat pemerintahan baru. Dukungan terhadap proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara semakin diperkuat dengan penetapan IKN sebagai salah satu dari 77 proyek strategis nasional, PSN, melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJMN, 2025 hingga 2029. Langkah ini menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam percepatan pembangunan IKN sebagai simbol kemajuan bangsa dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. IKN kini berada di posisi prioritas utama dalam RPJMN periode tersebut. Status sebagai PSN memastikan proyek ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat maupun daerah, badan usaha milik negara, BUMN, serta pihak swasta. Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2025, PSN meliputi berbagai program penting yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan strategis pembangunan nasional. Beberapa program tersebut mencakup penyediaan pangan bergizi gratis, pengembangan swasembada pangan, energi, dan air, hilirisasi industri, pembangunan sumber daya manusia, serta keberlanjutan proyek IKN sendiri sebagai bagian dari proyek lanjutan, Karyovar. Dari total 77 proyek PSN yang ditetapkan, sebanyak 48 merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya, termasuk IKN.